Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farouk. Saya bersama tim kali ini akan mempresentasikan kajian literatur kami yang sudah kami kirimkan kepada panitia mengenai konsep psikologi belajar terkait penanganan keterlambatan berbicara pada anak usia dini. Nah, di sini pada konsep psikologi belajar, bahasa dan keterampilan berbahasa dapat memiliki hubungannya secara urutan dan secara teratur. Nah, anak pada masa kecilnya akan belajar menyimak bahasa, kemudian mulai berbicara yang dipelajari sebelum memasuki sekolah. Kemudian setelah menyimak dan berbicara, anak akan belajar membaca dan belajar menulis yang nanti akan dipelajari ketika di sekolah. Nah, pada masa sekolah saat usia kanak-kanak TK, perkembangan bicara anak itu sangat penting. Hal ini merupakan bagaimana cara anak untuk berinteraksi dengan orang lain, orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga bisa bermain secara benar dan jelas agar apa yang disampaikan anak ini dapat dipahami oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Perkembangan berbicara pada anak itu dapat distimulasi dan dioptimalkan dengan kegiatan-kegiatan yang sederhana di rumah, misalnya seperti bernyanyi, mengajak berbicara, mengajak berbicara anak dengan kegiatan-kegiatan sederhana tentang kemudian demikian juga itu orang tua itu mempunyai peran penting dalam pengembangan kecakapan anak dalam berbicara. Orang tua juga dapat melakukan interaksi dengan kegiatan yang menarik dan menyenangkan. Tetapi kenyataannya anak pada usia dini itu masih ada yang mengalami keterlambatan dalam berbicara. Yang keterlambatan berbicara ini ditandai dengan pengucapan anak yang tidak jelas, kemudian seringnya lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa isyarat, menggunakan bahasa tubuhnya secara saat berkomunikasi. Dampaknya pada anak, impactnya yaitu anak tidak mampu untuk merangkai kata-kata dalam komunikasinya sehari-hari, walaupun itu dalam percakapan yang sederhana. Kemudian penguasaan kata-kata anak menjadi rendah. Orang lain pun di sekitar anak ketika berkomunikasi, orang lain itu tidak dapat memahami apa yang disampaikan oleh anak, walaupun sebenarnya anak itu sudah paham apa yang disampaikan oleh orang yang di sekitarnya. Nah, di sini perlunya penanganan keterlambatan berbicara itu sangat penting sejak dini, sehingga itu anak tidak mengalami keterlambatan berbicara. Kemudian keterlambatan berbicara pada anak ini terjadi karena anak tidak mendapatkan stimulasi saat berbicara. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan bicara. Jadi stimulus yang diberikan kepada anak itu sebenarnya sangat berpengaruh terhadap perkembangan berbicaranya, terhadap perkembangan bahasanya. Jadi anak usia dini itu jika tidak mendapatkan stimulus yang memadai di lingkungannya, maka itu akan memberikan dampak pada kemampuan berbicaraannya. Nah, di sini orang tua khususnya
dirasa sangat penting untuk mempunyai peran penting dalam penanganan keterlambatan berbicara pada anak usia dini. Di samping itu juga guru yang itu terkait dengan sekolah ketika anak berada di PAUD, ketika anak masa playgroup, maka guru juga mempunyai peranan penting untuk memiliki upaya untuk menangani keterlambatan berbicara anak, sehingga kami akan membahas terkait peran orang tua dan bagaimana peran orang tua dan guru dalam penanganan anak dalam penanganan keterlambatan berbicara pada anak usia. Selanjutnya di metode kami menggunakan metode literatur review, di mana artikel yang kami cari pertama kali adalah pencarian artikel menggunakan aplikasi Publish or Perish 7. Setelah kami menemukan terkait hal ini, penelusuran artikel ini menggunakan menggunakan keyword yaitu children. Yang pertama children, yang kedua itu handling, dan yang ketiga adalah speech delay. Jadi ada speech delay pertama, yang kemudian children, dan yang ketiga adalah handling. Dari penelusuran jurnal artikel jurnal ini kami menemukan sebenarnya 75 jurnal, yang kemudian setelah itu kami gunakan anak theme mapping menggunakan test keyword, aplikasi test keyword. Di sini akan ditemukan klaster-klaster tema-tema yang nanti akan nge-keyword ini untuk melihat tema-tema yang sedang dibahas dalam pada artikel jurnal yang sudah kami telusuri. Pencarian artikel jurnal ini dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Selanjutnya setelah kami memasukkan data-data yang dari Publish Perish ini ke dalam aplikasi Postviewers, kemudian yang kami lakukan adalah analisis. Pada tahap analisis ini kami menemukan ada 8 artikel jurnal yang itu sesuai dengan tujuan dari penulisan artikel yang kami lakukan, yaitu terkait bagaimana penanganan orang tua dan guru dalam penanganan keterlambatan bicara pada anak. Kemudian di sini maka muncullah yang kami lakukan adalah judulnya terkait penanganan psychological concept of learning and handling speaking delay and early children. Nah, kemudian di sini hasil Postviewers-nya di sini terdapat 5 klaster, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 klaster dengan kode warna yang berbeda-beda sesuai dengan tema yang muncul dari jurnal-jurnal yang dari 70 jurnal yang sudah kami telusuri. Maka kami fokusnya kepada penanganan bagaimana penanganan keterlambatan bicara pada anak. Nah, dari situ didapatkan 8 artikel yang terkait dengan penanganan keterlambatan bicara pada anak usia dini. Nah, di sini selanjutnya yaitu hasil. Di sini ada hasil penelusuran jurnal yang sudah kami lakukan. Ada 8 jurnal di mana hasil ini di mana penanganan dalam menangani masalah keterlambatan bicara pada anak itu diantaranya adalah dapat memberikan stimulus pada anak
agar anak itu berbicara dengan porsi yang lebih banyak, terjadi komunikasi dua arah secara rutin, berbicara perlahan dan jelas, dan dengan didukung dengan bahasa isyarat, menggunakan bahasa tubuh, kemudian ada memperbaiki kesalahan-kesalahan pengucapan kata, menambah pembelajaran secara singkat, dan itu akan kita bahas. Ada 8 jurnal yang sudah kami dapat sesuai dengan tema yang perkembangan bahasa setiap individu itu sudah dimulai dari manusia sebelum dilahirkan itu pada masa pada saat masih dalam bentuk janin. Jadi hal ini merupakan konsep psikologi belajar bahwa individu itu sudah mulai perkembangan bahasanya sudah mulai berproses berjalan mulai dari masih dalam bentuk janin. Jadi setiap hari sebanyak 6 kata itu 6 kata yang diucapkan ibu setiap harinya itu akan masuk ke dalam janin, serta 6 kata tersebut langsung tertanam dalam janin sehingga anak mulai mengetahui, mulai belajar sejak saat itu. Nah, perkembangan bahasa yang terjadi pada anak-anak itu dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Yang terutama dalam hal aspek asuhan keluarga yang disertai dengan stimulasi yang didapatkan anak dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Hal ini juga lingkungan sekitar itu yang dimaksud juga itu ada kaitannya dengan sekolah. Tentunya dalam teori perkembangan psikososial, dalam perkembangan psikososial direction itu menjelaskan mengenai tugas perkembangan yang harus dilakukan secara baik sehingga perkembangan secara pada rentang kehidupan manusia. Jadi ada tugas perkembangan itu harus diselesaikan. Nah, dalam hal ini juga termasuk perkembangan bahasa pada anak usia dini. Tugas-tugas perkembangan anak yang tidak dapat diselesaikan dengan baik tersebut akan memberi pengaruh kepada perkembangan kehidupan anak selanjutnya. Contohnya seperti pada berpengaruh terhadap perkembangan anak terkait perkembangan keterlambatan bicara pada anak. Nah, selanjutnya di sini ada peran guru yang bagaimana guru itu bisa mengoptimalkan dirinya untuk menangani anak usia dini pada kasus keterlambatan bicara. Pada proses yang terjadi pada proses belajar bahasa, sebenarnya setiap individu itu tidak dapat menghindar dari suatu kondisi. Jadi kondisi tertentu itu akan menentukan kegiatan apa yang dapat dijalankan dalam proses belajar bahasa. Hal ini juga dapat berpengaruh dan menentukan kegiatan belajar bahasa apa yang hendak dijalankan oleh anak. Sebagai seorang pendidik, guru itu memiliki peran penting dengan memberikan upaya penanganan pada anak, khususnya itu dalam keterlambatan berbicara. Nah, yang pertama yaitu memberikan bentuk stimulasi dan apresiasi pada anak, pada setiap kemampuan yang dimiliki oleh anak. Ini guru dapat memberikan bentuk stimulus atau stimulasi dan apresiasi pada anak. Ini stimulus ini akan diberikan dengan porsi yang lebih banyak dari teman-temannya. Misalnya stimulus ini juga untuk merangsang
bahasa anak agar anak memiliki perkembangan perkembangan bahasanya yang optimal. Jadi setiap anak perlu mendapatkan stimulus secara teratur sejak kecil, secara terus-menerus. Hal ini dapat dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti ibu, ayah, kalau misalnya di sekolah yaitu guru. Jadi kurangnya stimulus ini dapat menyebabkan bicara secara menarik. Jadi keterampilan anak dalam berbahasa itu harus dilakukan melalui praktek secara langsung dalam bentuk latihan-latihan. Jadi guru selalu memberikan pengucapan secara jelas, perlahan, tapi itu kontinu yang harus dipraktekkan antara guru dan anak. Jadi stimulus ini dilakukan secara terus-menerus dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan refleksi dan untuk meningkatkan kepercayaan diri anak. Jadi adanya peningkatan kepercayaan diri ini juga bisa meningkatkan motivasi anak dalam proses belajar berbicara. Selanjutnya itu memberikan pelajaran privat secara khusus melalui bahasa isyarat, gerakan tubuh, tangan, serta bibir. Hal ini merupakan salah satu strategi guru dalam menangani kasus anak yang mengalami keterlambatan bicara. Selain itu juga adanya tambahan pelajaran yang secara ini adalah antara dengan siswa-siswa lainnya dan dirasa normal dalam berbicara agar anak lebih banyak mengenal kata, mengisi kata, serta berbicara dan berkomunikasi. Jadi dengan adanya tambahan pelajaran tersebut, guru itu dapat membantu proses belajar anak dengan gangguan keterlambatan berbicara secara bertahap. Selanjutnya yaitu adanya pengelolaan kelas dengan menerapkan metode modeling. Dengan cara modeling itu dengan cara guru memperbaiki kesalahan pengucapan kata, mengajak bercerita, dan menggunakan gerakan tubuh kepada anak yang mengalami gangguan keterlambatan bicara. Dan pemilihan metode pembelajaran yang tepat dan interaktif sehingga itu dapat membantu menyembuhkan anak yang mengalami keterlambatan bicara secara perlahan. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana peran orang tua. Nah, di sini pada keseharian anak sehari-hari, anak dan orang tua itu sebenarnya memiliki waktu interaksi yang lebih banyak dengan anak. Nah, berdasarkan hasil penelitian, rata-rata waktu orang tua bersama anak itu sekitar 10 jam, itu yang tercatat secara tatap muka. Waktu yang digunakan tersebut dirasa cukup bagi anak digunakan untuk dalam proses belajarnya. Selain dalam proses belajar, itu juga bisa mengekspresikan emosi dan bersosialisasi. Nah, Harlock 2011 itu menjelaskan bahwa adanya waktu yang cukup intensif, yang dirasa tadi 10 jam itu sangat cukup intensif, itu akan memberikan peningkatan kemampuan bicara pada anak, memberikan peningkatan kemampuan berbicara pada anak. Keluarga di sini khususnya orang tua yang memberi perhatian dan kasih sayang terhadap anak adalah terhadap anak itu merupakan perhatian dan kasih sayang itu merupakan suatu hubungan yang sehat. Itu menurut hal ini merupakan fasilitas yang menunjang hubungan yang sehat tersebut adalah fasilitas yang menunjang agar anak itu dapat berkembang dalam kemampuan berbicaranya, kemampuan. Nah, di sini yang pertama adalah peran orang tua. Yang pertama, orang tua itu harus memperluas wawasannya terlebih dahulu.
Sehingga dengan adanya perluasan wawasan, orang tua dapat mengetahui secara menyeluruh, secara lebih orang tua bisa lebih mengerti bagaimana menangani kasus anak-anak yang memiliki keterlambatan berbicara. Dengan orang tua menambah wawasan terkait keterlambatan berbicara pada anak, diharapkan juga orang tua dapat meningkatkan keterampilan berbicara yang baik. Dengan keterampilan berbicara yang baik ini, itu bisa bisa memberikan dukungan, menstimulasi pada anak bagaimana merespon kata-kata yang sudah yang diutarakan oleh anak, memperbaikinya menjadi suatu kata yang benar yang harusnya diucapkan. Selanjutnya yaitu orang tua dapat melatih anak berbicara dengan benar, secara benar. Selain secara benar juga dilakukan secara perlahan-lahan dan dilakukan secara berulang-ulang. Orang tua perlu memberikan perhatian pada tata bahasa yang diucapkan anak saat anak sedang berbicara, serta selalu dibiasakan untuk terlibat dalam percakapan pada setiap kondisi dengan melakukan perbaikan ucapan anak yang ketika ditemukan anak masih mengucapkan kekeliruan masih keliru dalam mengucapkan apa yang dia ucapkan, dan orang tua seharusnya juga secara rutin harus berkonsultasi kepada dokter atau psikolog anak untuk mengetahui perkembangan anak. Selanjutnya yaitu adanya kedekatan orang tua dengan anak. Nah, di sini kedekatan yang terjalin antara orang tua dan anak dengan anak ini dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan berbicara pada anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedekatan yang dibangun secara baik itu menjadi solusi untuk meningkatkan upaya orang tua dalam menyelesaikan masalah kasus keterlambatan berbicara. Selanjutnya yaitu adanya kerjasama antara guru dan orang tua. Di sini dalam menangani keterlambatan anak dalam berbicara itu dibutuhkan kerjasama antara guru dan orang tua. Gunanya kerjasamanya seperti apa? Yaitu guru dan orang tua harus memantau kemampuan komunikasi anak, komunikasi yang terjalin di sekolah, dan bagaimana komunikasi yang terjalin anak kalau di sekolah itu bersama anak dan guru, dan ketika di rumah interaksi anak dengan orang tua. Jadi harus ada kerjasama yang baik antara guru dan orang tua. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Di sini penanganan keterlambatan berbicara pada anak usia dini itu dapat diupayakan oleh guru dan orang tua. Kalau dirinya adalah yang pertama khususnya pada guru dapat memberikan stimulus untuk meningkatkan kemampuan berbicara pada anak. Kemudian stimulus ini dengan memperbaiki kata-kata anak, melatih perkembangan berbicaranya, kemudian adanya terjalin komunikasi dua arah antara guru dan anak. Selain stimulus tadi, guru juga diharapkan mampu dengan stimulus ini diharapkan untuk dapat meningkatkan kemampuan berbicara pada anak. Selain stimulus yaitu bagaimana guru bisa mengelola kelas, kemudian mengelola kelas ini dengan menerapkan metode yang modeling, kemudian mengoreksi kesalahan pengucapan kata, kemudian guru juga memberikan pelajaran privat
secara khusus dan pelajaran tambahan kepada anak. Nah, selain itu, upaya yang dilakukan orang tua dalam menangani keterlambatan berbicara pada anak dengan meningkatkan upaya yang di peran yang dapat dilakukan, yaitu dengan meningkatkan pengetahuan orang tua tentang gangguan keterlambatan berbicara. Dengan pengetahuan tersebut, orang tua juga dapat meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi agar itu bisa melatih anak untuk pada tahap perkembangan bicaranya. Kemudian melatih anak berbicara dengan benar, secara pelan dan berulang-ulang, kemudian menjalin kedekatan orang tua, adanya kedekatan yang berjalan antara orang tua dan anak. Selanjutnya yang itu adanya kerjasama antara guru dan orang tua untuk mengajarkan anak berbicara ini secara konsisten. Jadi apa yang sudah diajarkan, metode yang sudah diterapkan oleh guru di sekolah itu akan diinformasikan kepada orang tua, kemudian dilanjutkan metode-metode tadi dengan yang akan bisa dilakukan oleh orang tua di rumah, sehingga begitu juga sebaliknya apabila hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang tua di rumah dikomunikasikan dengan guru, sehingga kerjasama ini bisa terjadi secara konsisten dan ini bisa keduanya bisa diterapkan, kerjasama yang dibentuk ini bisa berjalan secara baik jika dilakukan oleh bersama orang tua dan guru. Terima kasih, sampai di sini presentasi saya. Semoga sudah kami lakukan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup untuk presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.